Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel gue di Kecu. Ya, gue udah lama banget nggak ngevlog ini karena memang kemarin banyak kerjaan. Terus hujan terus kan ya, jadi nggak masang kamera di helm. Nah, jadi sekarang gue kembali setelah beberapa lama nggak muncul dengan kabar yang baru. Ya, seperti di judul, kali ini gue kembali ngobrol dengan kalian di atas motor ini, tapi dengan status yang berbeda. Gue pernah mereview dan test ride motor ini sebelumnya. Di sini nih. Nah, di situ gue bilang ini masih punya temen gue. Dan sekarang, guess what? Motor ini sudah di tangan gue. Jadi akhirnya artinya sudah official jadi milik saya. Jadi ceritanya gini, kenapa akhirnya motor ini jadi berpindah tangan ke tangan gue. Temen gue punya plan untuk pindah ke apartemen. Nah, jadi motor ini ditawarin ke gue gitu. Ya akhirnya dengan nego-nego segala macam, harga cocok, ya udah akhirnya deal sama gue. Paling baru ganti oli aja sama kuras coolant, karena kemarin itu coolantnya sudah apa namanya orang bilang tuh, coolantnya udah basi kali, coolantnya udah berkarat men, warnanya coklat gitu. Jadi kenapa waktu itu gue akhirnya ganti coolant, karena dicoba motornya overheat, nggak sampai panas sih, cuman kayak kok melebihi setengah gitu. Padahal karena teman gue sebelumnya nggak pernah melebihi dari setengah. Pertama gue cek dulu fan-nya nyala apa enggak. Fan-nya nyala normal, kencang. Terus nggak ada yang bocor, radiator semua normal. Isinya coolantnya normal, maksudnya nggak kurang ya airnya. Akhirnya gue putuskan untuk coba kita kuras coolantnya. Oke. Pas gue kuras ternyata memang kotor. Terus gue langsung tes lagi. Bener, akhirnya setelah ganti coolant masalah terpecahkan. Temperaturnya nggak pernah lebih dari setengah lagi. Terus sudah sama ganti oli, udah sama busi. Kemarin jadi sempat berbet itu kan. Akhirnya gue ganti businya dan normal. Motornya sudah lumayan enak. Tinggal perlu tune up aja, belum gue tune up. Gue sempat bilang kalau apa namanya, ini motor impian gue dari SMP. Jadi pertama kali gue motor ini gue naksir di tahun segitu kan, belum ada motor yang modelnya ayam jago gini berkeliaran. Ayam jago dulu tuh cuman Yamaha Cem sama Suzuki Sprinter, itu juga tahun 80-an, 80 akhir. Dan itu produk nggak laku, jadi jarang banget kelihatan. Jadi ini motor ayam jago yang pertama kali gue naksir. Jadi motor ini apa ya, pertamanya tuh gue lihat gitu ya pas gue SMP. Wow, bagus ya, modelnya bagus. Terus lihat spek mesinnya, wah canggih nih. Pada zaman itu canggih tuh. Radiator kan, mesin tegak. Pas gue SMA, temen gue bawa motor ayam jago Honda Sonic 125 warna biru, which is motor ini. Terus gue langsung, wah, gue ngelihatnya kayak ngangak gitu kan. Oh, ngeliatin, kepo. Habis kepo, terus gue minta coba ini ya. Kasih coba. Oh, enak, sobeknya empuk, larinya enak, kenceng, tarikannya enak. Ya, tapi pada zaman itu gue cuma masih bisa berangan-angan aja. Karena dulu kan apa-apa minta orang tua kan, masih kecil, masih sekolah. Dan kebetulan orang tua gue tuh tipe yang buat apa beli ini itu ya. Kalau konteksnya motor sekarang, gue suka motor ini karena modelnya bagus. Ntar ditanya, wah ngapain beli motor gituan, gini aja itu aja. Nah, males kan, akhirnya ya gue simpan sebagai mimpi gue. Ya tapi akhirnya emang kalau lo nggak berhenti mimpi, lo bisa dapat sih apa yang lo inginkan. Jadi pesan moralnya, pesan moral, jangan berhenti mimpi gitu. Walaupun kecil, walaupun mimpi lo nggak tinggi banget, itu tetap impian lo men gitu. Contoh kasusnya kayak ini, motor ini. Gue kan sempat bilang kemarin juga pas gue nyoba yang F1 ZR itu adalah motor impian gue yang akhirnya dapet.
Begitu juga motor ini. Meskipun mungkin secara nominal bahkan nggak sebanding dengan motor Matic baru gitu sekarang, harganya nggak semahal itu gitu. Tapi ini tetap adalah hal yang dulu sempat gue impikan dan akhirnya kenyataan juga. Jadi pesan gue ya, kalau kalian masih sekolah gitu misalnya atau masih kuliah, sempat pengen motor ini, pengen motor itu, simpan aja di hati kalian dulu. Kalau belum bisa untuk beli, nanti pasti ada saatnya. Dan ketika itu terwujud ya, itu kayak wah gitu, lo puas gitu rasanya. Jadi kesimpulannya sekarang ya, motor ini jadi punya gua, dan ini merupakan salah satu dari mimpi gua untuk punya Honda Sonic ini. Gue sangat bersyukur. Mungkin memang apa ya, ini tuh motor ini ditawarin gitu teman-teman gue. Jadi gue bukan gue yang minta, tapi gue ditawarin. Gue soalnya gue tahu kalau dia sempat mau jual motor ini, bandrolnya tuh nggak Oktober sama gue gitu. Tapi betul mungkin pas waktunya gitu ya, memang waktunya dia nawarin karena dia harus apa ibaratnya, harus merelakan motor ini pergi ya, karena nggak kepegang gitu, mau nggak mau ya, akhirnya nawarin gue dengan harga yang masih bisa gue afford gitu. Jadi akhirnya gue ambil. Oke, sampai situ aja. Dan buat kalian yang suka video gue, boleh like, share, terus kalau mau tahu update terkini dari video-video saya, boleh subscribe. Oke, saya pergi dulu dari sini, mau kerja dulu. Oke, ciao.